Piring pecah melayang, plangkun 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 plang, sendok pun berterbangan. Itulah suara tanpa irama dan birama. Nah kita diundang. Nah itu ngapain? Hah? Kalau ini kan jelas. Dia nyanyi. Kita menghibur jadi. Gue debus. Colok-colok palanya. Jadi pas dia nyanyi gue ngupas kelapa pakai mulut. Halo teman setia TS, welcome back to TS Talks dengan saya dan juga Marian, saya Luna maksudnya. iya, orang pada tahu gua. Ya udah, Kan kalau audionya doang orang nggak tahu itu lo. Suara gue nyempreng ya. Yang kayak gue tuh cuma gue. Iya, benar juga. Gue udah pakai masker, udah pakai apa orang tahu. Ya, udah pakai topi ya. Udah pakai topi udah tahu. dikepang. Ya. Kepang. Suaranya pas ngomong, tahu ya. Mbak Luna. Gitu. Tapi ya, in case ada yang nggak tahu, Iya. Luna dan Marian kembali lagi hadir di TS Talks TS kali Talks. ini. Dan ini pasti lo nggak tahu juga. Tahu banget. Tahu dong. Masa? Kalau penyanyi gue tahu. Oh, yang satu lagi. Satu lagi pelawak kan. Nggak tahu. Tapi tahu nggak apa gue seneng? Apa? Kali ini ada 2 cowok. Iya. Biasanya cuma 1 cowok. Iya, seneng Adil, dong. adil. Lo kalau yang kayak gini-gini suka. Adil. Gue suka kalau 2 cowok. Wis. Sering-sering lah tim TS ngundangnya 2 cowok. By the way, Waduh. sebelum kita ngenalin, Iya. kita kan paling senang bagi-bagi hadiah. Bener banget. Kalau bisa setiap episode kita bagi-bagi hadiah Oke, ke teman tenang, setia kita. Hari ini kita akan bagi-bagi 5 TS Media T-shirt merchandise terbaru. Kita Bener ada banget. banyak warnanya. Bener banget. Dan Nanti juga mau buat tahu teman-teman juga kalau ada yang lengan pendek, lengan panjang, kita juga ada. Jadi buat teman-teman yang berhijab, jangan khawatir, kita ada lengan panjang. Atau misalkan teman-teman yang memang lebih suka pakai lengan panjang ada juga. Iya. By the way, kita juga pengen ngasih tahu ke teman setia kalau misalkan kalian harus buru-buru subscribe dan juga nonton program-program terbaru dari Iya, kita. yang lain. Gak cuma TS Talks doang, gak cuma Travel Secrets, ada apa lagi? Ada Tanggal Merah. Bener, ada tanggal merah, ada Dimas Signature. Bawa Hoki, Iya, signature, dan juga ada Mama Pets. Mama Pets, Bener seru banget. pokoknya. Oke. Gitu. Nonton Nggak usah terus episode lama-lama. ini ya supaya Iya. dapat giveaway. Jadi kali ini nggak usah lama-lama, kita langsung kenalin aja. Siapa Ini 2 cowok bintang ini? tamunya, lucu banget. Terus suaranya bagus banget. Tapi Lo mau ini yang mana? Yang suaranya bagus atau lucu banget? boleh nggak dua-duanya? Karena kalau misalkan dua-duanya kayaknya hidup gua kelar sih. Iya. Gitu. Tapi katanya mirip loh. Nah, Kembar jangan ya. tapi katanya di awal-awal ini agak sulit untuk dideketin. Tapi Oh, iya. kenapa tiba-tiba jadi duo? Jadi kompak banget ya. Kompak banget. Ha-ha. Langsung aja kalau gitu. Ini kita sebutnya apa ya? Mas Sandi, Bukan Uno. bukan Sandiaga Uno, Mas Sandi Sandoro dan juga Bang Bang Narji. Narji. Welcome to TS Talks. Lama ya perkenalannya. Lama. Tadi pas bisik-bisik sorry ya gitu. Maksudnya perkenalannya lama Kita gitu. nggak pernah Santai, kedatangan santai. 2 cowok loh. Iya, Emang jarang. pernah loh. Belum. Untuk kenalan dekat sama wanita cantik itu prosesnya agak lama. Ya nggak bisa dong langsung. Iya, harus follow up kan segala Iya, macam. Nah, bener. Cuma di awal tadi gue agak kesinggung aja. Kenapa? Mau pilih mana yang suaranya enak atau yang lucu? Bukannya udah pernah sama yang suaranya enak? Asik. Kurang lucu makanya dia nggak mau. Nah, Iya juga ya, kurang lucu. mungkin dia sukanya sama yang lucu nih, Bang. Gimana? Lucu tapi suaranya nggak enak gimana? Masalah nggak? Dengar-dengar enak tapi punya lagu sekarang. enak loh suaranya. Iya. Bener. By the way kalian ini ya bener-bener. Gue baru merhatiin kalian. Emang semirip itu kalian emang di Enggak ya kayaknya. Kita Kalau kita kayaknya ya. kita ini satu agak putih, agak kita eksotis, kita satu bapak beda hari-hari aja. beda hari-hari. Satu ruang karaoke. Oh baik. Jadi sekarang kalian dikenalnya ini as a group kah, as a duo kah, apa gitu kan? Double-double ya. Double. Oh, namanya. Kita bukan grup atau bukan duo, kita Bukan. sih lebih ke arah ormas. Sih. Ormas ya, Dua-dua. Bawa bendera gitu ya. Kita planning sih, Ji. Mau bikin ormas rencananya. gitu. Oh Gue gitu. saking akrabnya sama dia, gue berdua aja bikin grup WA loh. Gimana? Grup WA berdua ya. Iya lah. Grup Ya, setting berdua ya saya. Nggak perlu grup juga, udah tinggal grup-grupan doang. Ji, lu jelasin deh, Ji. Maksudnya kenapa kita akhir begini? Begini. Ya untuk menuju ke Bandung kan kita bisa milih lewat jalur puncak atau jalur
Cipularang gitu kan. Iya. Oke. Akhirnya dia lewat Cipularang, gue lewat Puncak, Nggak ketemu. dan akhirnya sampai di sana ya dua-duanya nyasar gitu kan. Oh, jadi nggak nyampe lah ya. Sebenarnya ini dua yang ketemunya nyasar gitu kan. Oh, gitu. Nih kita lihat ada foto-foto. Kalian merasa mirip nggak sih Maaf sebenarnya? ya. Gue sih nggak merasa mirip ya. Mungkin kalau gue disamain mirip sama Sandi, yang marah mungkin Arya Saloka. Benar. Dia lebih Gimana? sana sih. Yang marah Arya. Kayak Arya Saloka bisa marah. Kenapa dia yang marah? Karena mereka merasa mirip gue. Oh, oke, baiklah. Jadi sebenarnya kalau yang dibilang-bilang mirip itu bukan kita merasa mirip ya. Justru netizen yang merasa gue tuh mirip sama dia. Jadi kalian dijodohkan. Jadi Ya, jodohin jadi- sama netizen. Jadi awalnya kayak gitu, terus kita pernah membintangi sebuah iklan minuman ya, terus 2014 aja ya. Oh, 2014 udah lama juga ya. Banget. 6 tahun lalu ya? Iya. 7 tahun. Lebih ya. 7 tahun. Terus booming kan itu iklannya, kemudian abis itu kita nggak pernah lagi kolaborasi karena sibuk masing-masing kan. Iya. Karena jauh jarak ya. Dia di Berlin, gue di Berlan gitu. Berlin Iya, tuh iya, gimana? iya. Keramat. Karena di Jawa Barat kan. Oh, iya. Bedanya gitu Dia di di Berlin. Jerman, kamu Jawa Barat ya. Dia kuliah, gue tawuran di situ. Oh, baiklah. Tapi dari kalian pada saat dijodohin netizen dan juga bintang iklan waktu itu, pertama-tama tuh ada nggak sih perasaan kayak misalkan kayak, emang iya nggak mau gitu, atau kok gue kan bukan Sandi, gue kan bukan Narji atau gimana gitu? Jujur gini, kaget ya. Luna juga pasti nggak mau disamain. Oh, pasti kan semua orang, masa sih? Ya gitu aja. Terus lama begitu ketemu, wah ternyata Iya mirip juga ya. Dan terus itu kenapa kalau orang nanya kenapa baru sekarang ya waktunya baru sekarang. Inilah saatnya, itu aja. Dan intinya kita kemarin came up with idea untuk kerja bareng ini 2020-an awal 2019 sih ya. Gue Pas awal pandemi lah. ya kontak Najib, terus nanya kabar, bro, apa kabar? Oh, udah lama ketemu, apa kedengeran kabar segala macem. Terus Najib bilang, bro, gua ada lagu nih, dia bilang gitu kan. Terus kita bikin sesuatu bareng yuk, gue bilang. Terus ayo aja. Terus nyari produser, kemudian gue bilang sama Najib, gue juga produser musik. Terus gue yang produce, nanti kita dipertemukan sama siapa Ji? Basuki Surojo. Kobas. Oh, Kobas. Kobas tuh adanya Kobes. Gue tuh kadang-kadang dia, oh gitu, gue kayak, lu beneran tahu gak sih? Oh kok Biar cepet lumayan aja ya, sih. cepet. Cuma agak ragu sebenarnya. Oke, ya si Kobas. Kobas. Nanti ngomong apa yain aja pokoknya. Ya, nanya. Oke. Gue bingung loh jadi pelawak loh. Kadang-kadang gue serius aja nggak dipercaya. Padahal lagi serius ya Gue tadi lagi ya? serius. Oh gitu. Bini gue aja kalau malam kadang-kadang dia nggak bercanda gue. Padahal gue serius banget gitu. Oh gitu? Iya. Oh. Dinikahin serius kan udah? Nggak boleh. Iya nikahin serius Gue ngurus kan? surat nikah aja berapa kali bolak-balik kantor urusan agama itu, disangka nggak percaya gue mau nikah. Serius lu mau nikah gitu? Soalnya bininya cakep. Kan cakep juga dia ditanya. Enggak loh. Lu. Si Luna tuh ngomong pelan tapi nyakitin tau gak? Tapi bininya cakep, dari kata tapi itu ada merasa di hati lu tuh kayaknya nggak cocok sama dia gitu. Kan banyak fenomena. Lawak tuh bininya cakep-cakep. Dan udah gitu suka nambah lagi ya. Suka nambah. Iya. Nambah gak? Hah? Udah nambah? Gue satu aja belum habis lu. Oh iya, jangan lah. Jangan lah. Satu aja cukup ya. Cewek-cewek tuh suka loh cowok-cowok lucu. Iya benar. Cewek kan nggak ngeliat tampang, nggak ngeliat gimana, yang penting Nggak, tiba-tiba ada kata nggak lihat tampang. Tapi istrinya cantik. Dia lebih nyakitin loh. Berarti ini sebenarnya dua orang itu ngomong tuh udah ponis ke gue. Gue udah dapat ponis jelek berarti di sini. Enggak. bukan gitu. Lu aja merasa. Enggak lah. Lu jangan gitu dong. Lu kan berdua dibilang mirip. Nggak, maksudnya gue tuh jelek ngajak kita dikatakan jelek. Lu ngajak gua dong jelek. Jadi waktu kalian bersatu bikin project ini double itu, komentar bini orang terdekat
Keluarga. Setuju keluarga nggak tuh teman-teman? atau teman-teman ngomong, "Wih, ngapain lo?" atau "Wih, keren banget," atau gimana? Komentar yang paling Kalau sering kebanyakan gitu. sih komentar dari orang terdekat ya pada happy aja, keren. Iya. So, Iya keren sih. ya maksudnya intinya ini kan ya Narji jatuhnya di sini kan legend ya, maksudnya di dunia industri entertainment Indonesia. Iya, mukanya. Iya, legend. Kali saja. Udah mulai deh. Mukanya lempeng gitu. Lu udah mulai deh. Aku dah. Kalau udah Situ kalimat bisa aja. kalau udah kalimat gitu, Itu jajan lu nggak? kancing dibuka 2, itu gue udah curiga Aku deh. mau buka Tapi semuanya. biasanya yang legend itu biasanya udah nggak ada. Hah? Oh mungkin living legend maksud gue. Iya. Living legend. Intinya kan di sini kan kita Sakit ya ngomong sama Luna ya. Gue tuh diem-diem tuh udah 3 kali gue disakitin. Gue baru ngobrol dua di loh, sini. dia satu loh. Baru 10 menit ngobrol, gue udah 3 kali disakitin. Belum Gim- nyampe sih 10 Malah menit. nggak ada mereka dia. Gimana gue ngejalanin sama lu sampai 3 tahun sih lu? Berapa kali lu bakal nyakitin gue? jangan kalau keluar dari sini masuk ICU lagi. Iya. Gitu kira-kira. Ya kira-kira gitu. Pada akhirnya gue berpikir bahwa gua waktu itu suka berekspresi lewat puisi-puisi kecil. Gua kalau lihat kegelisahan apa yang gua nggak suka dari zaman gua kuliah tuh gua masih simpen kan. Nah itu bentuk puisi-puisi kecil itu sebenarnya kayak bagian lagu, tapi gua nggak bisa bikin lagu. Nah gua lihat kan Sandi kan kalau itu suaranya oke, dan selama ini juga apa-apa selalu dikaitin sama dia. Gue posting apa di tag ke dia. Oh iya. Oh gitu. Dia lagi nggak ada urusan, dia nge-tag banget. dia lagi nge-tag apa di Jerman, tiba-tiba ada yang gue liat di IG gue, apa hubungannya dasar sama gue? Narji lu, gitu. Iya. Tapi gitu mereka banyak yang orang-orang nggak tahu. Maksudnya gue positif aja, cuman dari nadanya mereka itu setiap gue kenapa, oh Narji lu, maksud gue ada apa sih dengan Narji kadang-kadang? Gue juga kadang-kadang bingung kenapa. Why? Nggak ada Ada apa-apa. something- Padahal pujian loh mas. Gue takutnya juga dia yang nyolong sendal di musola, gue yang dicari kan. Masanya kan sebenarnya kalau di Jerman kan musolanya nggak banyak. Iya, soalnya kayaknya identik banget gue sama dia. Daripada gue jadi timbulnya fitnah, gibah. Nah kita bentuk aja. Halalin sebenarnya- aja. Halalin aja. Ya kenapa enggak? Itu setuju Ah. tuh. Daripada kesel-keselan ya kita bikin aja. Intinya di sini gue lihat kan celah bisnis juga kan. Di sini Bener. kita entertainment bisnis, Faktor E ya. industri entertainment. Benar-benar. Sekarang dan sejak awal pandemi kemarin kita kan nggak ngapa-ngapain, stres. Udahlah, maksudnya kalau orang ngomong ke gue juga misalnya lu takut image segala macam, intinya Enggak. saat ini nggak, maksud gue sesuatu yang beda aja gitu. Iyalah. Bosan yang itu tuh mulu, yang jaim, yang ini so kita mau happy aja sekarang. Kan? Dan Ada- malah ada momentumnya ya dia ya. Iya. Dan malah jadi unik ya, maksudnya kan Mas Andi juga songwriter, penyanyi, yang maksudnya yang selama ini selalu dianggap penyanyi serius gitu, penyanyi yang Oh, penyanyi serius udah nggak, idenya udah nggak ada sih. Udah nggak ada. oh iya benar juga nggak ada ya benar. Terus tiba-tiba Gak ada yang sama serius ya emang. Sekarang emang gak ada yang lu tau nggak? Band serius? Oh Ben Sirius. Iya iya. Kamu tahu nggak? Sorry. Tahu. Candil, Mbak. Candil. Candil. Candil penyanyi ya, bukan Candil. Kenalin. Ya, kenalin. Saya ada nomornya, ntar kenalan ya. Maaf ya teman saya. Iya. Terus Ya, tapi ini sih menurut aku jadi sesuatu yang apa ya? Nggak biasa ya Iya, iya, gitu. iya. Biasanya kan Unik. kalau pelawak sama pelawak, presenter sama presenter gitu. sama Waktu tadi apa? pertama kali gue bilang ke bini gue sih mau bikin duo nih sama Sandi. Masa sih ya? Kenapa? Ya nggak ada bedanya dong. Lucu banget. Beda dong. Jadi dia setuju ya? Dia Dia setuju yang mirip beda ya? kan? Terus Dia bilang kok nggak ada bedanya ya? Emang kenapa? Maksudnya nggak ada yang gitu yang rasanya beda gitu kan? maksudnya mau tukeran bininya. Mulai jenuh kayak sama gue. Jangan. Mau dioper gitu maksudnya. Jangan dong. Ya mungkin prinsip ini gue gitu, laki-laki yang ganteng aja ngebosenin gitu kan. Ya. Tapi nggak berlaku sama gue. Gue jelek tapi ngangenin. Tapi tadi Ganteng gue tahu. nganginin jangan dong. Gue tahu gimana caranya tadi Bang Narji bisa dapetin cewek-cewek cakep. Suka puisi kan tadi. Oh iya, puisi. Waduh. Kasih Puisi puisi. yang jadi akhirnya dijadiin lirik lagu kan. Marian sama Kok tiba-tiba suka? Kenapa suka puisi? Dari zaman gue kuliah di UNJ itu gue paling suka ke perpustakaan di lantai 4 itu isinya buku-buku sastra gitu kan. Gue paling suka kan kayak buku-buku Sanusi Pane, Khalil Gibran, El Rumi gitu kan, buku-buku kayak gitu tuh ternyata
lagu-lagu Benyamin juga kan rimanya bagus-bagus kan. Iya. Dari situ gue belajar bahwa segala macam yang gue gelisah gue ungkapin dalam bentuk puisi kecil. Kayak gue pertama kali nganterin cewek ke daerah Pasar Minggu dimarahin bokapnya, gue bikin lagu Orkestra Calon Mertua kayak gitu kan. Coba dong nyanyiin. Nyanyi dong nih Orkestra Calon Mertua. Coba kayak gimana tuh? Prang 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 prang, piring pecah melayang, plangkun 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 plang, sendok pun berterbangan. Itulah suara tanpa irama dan birama, orkestra pimpinan calon mertua terdengar keras di dapur yang rutin ditampilkan setiap aku pacaran. Artinya nggak pernah disetujuin gitu? Dulu. Sekarang mungkin dia nyesel kali ya. Ada surprise ya. Udah legend. Legenda komedi nih. Luar biasa. Tapi kalian juga bikin podcast bareng berdua. Itu kalau di podcast Double namanya double. yang itu double. Itu ngobrolin apa? Ngobrolin yang ringan-ringan aja sih Luna. Maksudnya sesuatu yang juga bisa bermanfaat buat pendengar, halayak, dan intinya juga yang pasti sama sekali jauh dari politik. Kita mau happy aja, kasih banyak yang ringan-ringan banget. Kayak kita ngebahas film-film yang dulu gue pernah tonton waktu kita kecil, terus komik yang kita suka, terus kayak waktu zaman SMA tren lu kayak apa, gue kayak apa. Nah yang kayak gitu aja kita. Ada bintang tamu juga. Ada bintang tamu. Ya lu berdua kapan dong ke kita? Nah, ayo dong. Kapan kita diundang? Gue udah datang ke sini ngelamar nih. Oh ngelamar. Seserahannya mana ya? Tinggal lu jawaban lu berdua gimana? Ya, Gue sih sama Sandi ikhlas lu. Gue nggak rebutan yang mana deh. Gue tuh dua-duanya ikhlas kan. Biasanya kan kita kan rebutan ya. Gue yang ini, gue yang ini. Kalau isi dua-duanya gue redo bener. Aku sih iya. Ikhlas. Aduh kayak mertuanya Atta ya. Oke gitu ya. Udah nanti kita tinggal janjian aja kapan gitu saat diantara ya. Ya nggak perlu ke kantor lah, bisa janjian tempat luar juga nggak Bisa apa-apa. ke sini. Oh gitu. Sekalian makan malam gitu ya. Boleh. Boleh. Sukanya makan apa sih kalau aja suka makan apa sih? Aku sih makan apa aja suka, yang penting disuapin gitu. Gak apa-apa, yang penting dibayarin. boleh. Sushi suka nggak? Aku lebih suka Yanti loh. Susi bawel. Apa suka upload, aku nggak suka. Suka upload. Kalau Yanti lebih diem gitu. Gimana nih ngimbanginnya nih? Iya. Gua harus ngimbangin. Dengerin Gua perlu aja. ngimbangin biar dia sendiri. Dengerin aja. Karena gini, maksudnya di sini tuh gue juga nggak berusaha untuk apa ya, karena kan gitu. orang udah tahu maksudnya. Nah dia adalah pelawak dan memang porsinya di situ, dan gue mungkin lebih ya, orang mengenal gue sebagai memang singer songwriter, music producer, dan ya tapi di double ini banyak juga maksudnya sisi yang sebenarnya gue di kehidupan sehari-hari gue sebenarnya juga hancur gitu. Jadi keluar di situ. Ya gue bisa bebas berekspresi yang semau gue, jadi cuman agak memang, lepas lah dia waktu di Tiro Lestari kan dia harus kayak gimana gitu. gue sebenarnya terus hari kok ngelepas juga sih, cuman mungkin yang berdua lebih bawel. Yang Tompi sama almarhum lebih bawel. Tompi lebih, maksudnya mereka lebih dominan gitu. Maksudnya kan di sini itu mungkin ya, bukan mungkin, di situ figur gue lebih diem, tapi kalau gue ngomong banyak. Kalau kan kita sering live ya. Nah kalau live itu banyak sebenarnya apa namanya, gue nggak banyak ngomong, tapi kalau gue ngomong sekali mereka banyak tawa sebenarnya. Oke, jadi diam nyelepet tak Kena. gitu. Sekarang juga sama gue gaul kayak gitu. Jarang ngomong. Sekali ngomong pinjem duit. Kalau Bang Narci gimana ngimbangin suara suaranya pas lagi nyanyi? Susah kan? Makanya lo les vokal sekarang. Gue sekarang gue 3 hari ke rumah Berta. Les nyanyi. Oh iya, vokal. udah dapet apa aja Berta dari Berta? Nganterin paket gue ke sana. COD ya? COD.
banyak ya ininya ya, karirnya banyak ya. Ini sebenarnya kan kalian orang udah tahu persona masing-masing, satu pelawak, satu penyanyi gabung. Pelawak apa untuk profesi sebagai pelawak dan penyanyi tetap jalan juga dong. Ya itu tetap artinya double ini sebuah project yang nggak ganggu project gue masing-masing. Kalau dia tetap harus bernyanyi, ya dia nyanyi. Gue nggak mungkin juga dong gue diajak terus dia nyanyi kan. Kali aja kan. Ya nggak tahu. Mungkin kalau dia acara wedding diundang juga, baru nikah cerai bisa. Kalau gini ikut kan. Aduh. Siapa tahu butuh two show, satu nyanyi, satu ngelawak. Iya dong, biar nggak stres kan nikah. Sebenarnya udah mulai aja sih. Iya, Kayak kemarin kita pertama kali kita show ya. Nah, di acara Kalian udah show? Udah ada yang undang? Udah pernah. Lu nggak percaya? Aduh Luna. Oh serius? Ini beneran undang. Enggak, maksudnya Kan kalau pernah di Brownies gitu kan ya? Iya kemarin enggak. Acara Apa opera show juga apa? udah kemarin. Acara event. Waktu event. perpisahan wali kota ya. Oh Wali gitu. kota itu udah selesai jabatannya, dia cuman acara intern 15 orang dengan teman-teman dekatnya. Nah, kita diundang. Nah itu ngapain? Hah? Kalau ini kan jelas. Dia nyanyi. Kita menghibur jadi. Gua debus. Colok-colok palanya. Jadi pas dia nyanyi, gue ngupas kelapa pakai mulut. Rebus sih bener-bener. Gue sih apa yang lu seneng gue lakuin deh Luna, nggak apa-apa deh. Bener ya? Gue mah nggak apa-apa gue mah. Mas, berarti sekarang tinggalnya di Jerman apa di Jakarta? Dua-duanya. Bolak-balik. Dari dulu, dari 2008 sejak ngawalin karir di sini, maksudnya berkarir di Indonesia juga 2009. Ya kita bolak-balik sampai sekarang. Berarti rumah memang masih ada di sana. Nggak punya rumah, maksudnya nyewa kan di sana. Ya, betul, tapi maksudnya Ada home lah. home. Ada. Home iya. is Iya. there. Ada Di Berlin dan sejak 2 Jakarta. tahun terakhir di Hamburg juga. Terus ya bolak-balik ke sini di Indonesia dan di Jerman. Di Jerman juga. Kenapa nggak mau full di Indonesia? Karena udah enak begitu. Oh, lebih enak gitu bolak-balik Iya. ya. Kalau Kan lagi kalau bosen bosan bisa ke sana dan intinya misalnya nih seandainya double nih, seandainya insyaallah ada kita bakalan tur ke Jerman katakanlah, gue nggak perlu visa. Iya. Tapi Narji perlu visa. Tapi kita bisa Bisa jadi nggak orang masuk Jerman. ini? Kita kasih aja kumis-kumisan sini. Dapat nggak visanya komisi sini? Ntar gue bilang, Nanti yang ada di Depok. cucunya Hitler dong. jangan. Sebenarnya Jerman itu juga bukan suatu yang asing buat gue ya. Oh gitu. Nah, dari kecil gue juga mau bokap lama di sana. Di mana? Iya. Jadi yang nyemen tembok Berlin itu bokap gue dulu. Yang nyemen. Iya, lumayan lah borongan harian dulu bokap gue. Yang nyemen. Yang nyemen. Yang nyemen sama yang ngebobol ya. Bobolnya itu. Tapi tadi ngomong-ngomong tentang Mas Andi kan tinggalnya Iya. di Jerman sama di sini. Orang tuh mungkin udah tahu banget awal karirnya musiknya. Dulu kan sempat German Idol ya kan, yang akhirnya pindah ke Indonesia berkarir. Cuma nggak pernah banyak dikasih tahu tentang kehidupan pribadi ya. Emang sengaja atau gimana? Karena nggak penting. Oh, nggak penting Menurut gue ya selama karir kan gue di sini sebagai singer songwriter dan yang penting itunya aja, musiknya aja kan. buat gue sih gue nggak perlu ngejual kehidupan pribadi gue gitu, maksudnya udah cukup lewat musik gue aja. Mungkin kalau Narji dengan kehidupan pribadinya Ji, waktu ada affair sama siapa Ji? Gue jual juga nggak laku kayaknya. Mending gue keep sekalian aja. Tapi udah apa adanya lah ya. Apa yang ditampilkan emang apa adanya gitu. Iya. Jadi kita dagang sesuai dengan etalase kita aja. Sesuai ya. What you see is what you get lah ya. Nggak perlu dapur-dapurnya kita jual. Itu benar. All out ya. Iya. Hidup tuh kayak begitu kan lebih enak, orang nggak tahu siapa pribadi kita kan. Jangan bisa ditebak Biar menurut gue, penasaran ya. jangan ketebak sih menurut gue. Tapi Harus kan ada Dan misteri. itulah titik temu gua sama Sandi itu sama-sama seperti itu artinya. misteri di bagian itunya ya. Yang itunya gue bilang nggak perlu lah kita ungkap ya, karena itu benar-benar bagian hidup kita yang gue jalani dengan serius gitu. Oke, mungkin gue bisa dilecehin dengan anak-anak kecil, tapi kan di rumah tangga gue sebagai ayah juga. Maksudnya dilecehin gimana? Gimana tuh Ya maksudnya? lu bayangin lo kalau jadi penyanyi atau main sinetron kan enak dipanggilnya. Halo Om Roy Martin gitu kan. Halo Om Arya gitu kan. Ketemu pelawak itu, wah gua di kampung gua aja. Itu gerbang gua sering tuh, Ji main bola yuk anak-anak segini nih.
kadang-kadang gue juga mikir jadi anak gue gitu. Ntar kalau ngambil rapot, makanya gue nggak pernah ngambil rapot ya. Suruh emaknya aja gitu kan. Bener juga. Dan sampai detik itu anak-anak gue rahasiain siapa bapaknya kan. Gimana? Dirahasiain sama bapak. Jadi sampai sekarang anak lo nggak tahu. Tahu gue takutnya kata Kaseta takut stres usia dini gitu. Kaseta bawa-bawa. Kenapa dia dibawa-bawa? Tapi Bang Narji, itu kan kehidupan pribadi yang tidak pernah diekspos. Tapi kita tahu kehidupan seorang Narji pasti dekat juga yang namanya dengan Cagur Denny Wendy, gue udah tahu arah lu ke situ. Nanti kan gue nanya juga Trio Lestari. Bagian ini dulu, bagian lo dulu. Kan kita mau barter jadi trio Cagur ntar. Iya benar. Tadi kita mau gitu. kita mau barter jadi trio Cagur Lestari. Iya. Oh, Trio Cagur Lestari. Jadi 5 orang ya. Merger. Boleh tuh coba di Iya, bicarakan. Bagus emang idenya. Bagus. Nah, kalau dengan Cagur sendiri gimana? Udah kalau lu bilang Cagur pasti sendiri. tidak ada kata kembali gitu? Reuni gitu? Ya kalau menurut gua untuk sekedar reuni silaturahmi itu kan tetap gue jalanin ya. Kemarin juga gue di Bekasi ada acara sama teman-teman kampus, gue ketemu Denny. Ada acara apalagi gue kemarin ketemu Wendy. Kalau secara pekerjaan belum sampai detik ini. Tapi untuk silaturahmi tetap gue jaga lah. As a friend. Gue juga sering kok istri-istri kita kan juga punya groove gitu kan. Menurut gue pekerjaan harus kita pisahkan dengan kehidupan pribadi. Balik lagi. Jadi gue nggak pernah nyatu lagi sama Cagur secara pekerjaan. Oke. Tapi grup masih ada di grup ya, belum di kick. Gue ganti nomor sih kemarin. Oh, berarti udah nggak ada. Nggak di add lagi sama dia. Ya aduh. Kalau Mas Andi, Trio Lestari yang kita tahu udah nggak trio lagi kan sekarang. Fans banget loh aku sama Trio Lestari. Kalau Trio Lestari yang apa namanya terakhir gua sama Tompi discuss, intinya sebenarnya sosok Glenn Fredly almarhum kan memang nggak bisa diganti nih. Cuman sebenarnya kita juga ide sih pengen ngajak Narji sih sebenarnya. Gimana jadi bukan ini menggantikan posisi almarhum loh. Bukan Trio Lestari lagi kayaknya. Trio yang dilindungi kan. Dilestarikan. Bukan Trio Lestari, trio yang dilestarikan. Ini jatuhnya udah hampir mengalami kepunahan gitu. Ya kita, rencana sih maksudnya kita sepakat mungkin ya. Belum ada sih mungkin yang kita mau mikirin ada cari pengganti kecuali Narji. Tapi kalau misalkan ada tawaran show berdua sama Tompi masih jalan. Iya, gue takutnya gabung sama Tompi, gue dijadiin alat praktek sama dia. Muka lo beda langsung aja percobaan. Kayaknya bisa nih gue benerin aja. Kayak gitu loh dia. Nanti dulu mancung, tapi lu tirus. Sebelum nyanyi gue disayat-sayat gitu. Nggak tahu, siapa tahu loh. Hidup kita nggak ada yang pernah tahu loh. Benar, Manusia itu cuma bisa merencanakan, tapi sang pencipta skenario besar kan kita tinggal ngikutin aja. Kalau menurut gue kayak gitu. Kayak gue ngejalani hidup, awalnya gue lahir sendiri, akhirnya ketemu Cagur. Setelah gue berjalan dengan Cagur, bisa jalan sendiri-sendiri. Menurut gue apapun yang gue rencanakan itu emang udah rencananya Tuhan. Artinya gue sekarang udah gak sama Cagur lagi. Dan akhirnya gue juga dulu sama Sandi mungkin cuma ketemu dengan pekerjaan, pada akhirnya gue secara pribadi sekarang gue bersahabat tuh kan. Itu semuanya udah rencana, gue tinggal ngikutin doang. Setuju. Hidup itu kalau kita banyak keinginan kita malah nggak bahagia menurut gue. Setuju banget. Mas Andi udah ngajak Bang Narji ke Jerman belum nih? Diajak jalan-jalan. Pandemi susah. Oh, karena ini ntar keren virus pas lagi. sebelum pandemi ya kalian double ya. Bener dia, sekali ngomong kayak gitu tuh. Iya, paham. Jadi di tak-tawa, tak gitu. Tapi bakal diajak dong, traveling. Pasti memang kita udah tur di sana. Bisa naik pesawat, nggak apa-apa kan? Bini gue pramugari Luna. Oh, iya bener-bener. Naik pesawat. Enggak, gue bercanda aja. Bini gue pramugari, gue kenalan nggak jadi penumpang, dia jadi pramugari, gue lagi mainin layangan. Berani. Layangan gue nyangkut, mbak. Oh iya. Tapi Bang Narji suka traveling nggak sih? Gue lebih suka tuh nggak traveling, tapi gue lebih suka tuh kuliner. Gue tuh sama istri gue dari zaman gue kenalan, pacaran, gue tuh makan. Saking pengennya gue pernah dulu pergi jam berapa gitu
ke Anyer tuh berdua cuma pengen makan doang. Udah selesai gue balik lagi. Karena gue ajak nginep dia nggak mau. Oh ya, udah berapa lama nih? Ya orang belum nikah. Oh iya juga ya. Padahal tujuannya sengaja aja gitu ya. Masa sih? Hah? Ya ngomong aja. Nggak di sini dong ngomongin begitu kali. Ngomong aja. Bener. Dan gitu dong. Kalau yang itu ceritanya ntar lu sama gua aja. Iya. Aduh tapi ngomongin tadi sampai ke Anyer ngomongin kuliner. Iya kuliner jadi. Kuliner gue tuh karena gue tuh sekarang kalau gue lagi ada acara diundang sama siapa kemana gue makan sendiri enak tempatnya nyaman pasti 2 atau 3 harinya gue ajak bini gue sama anak gue gitu. Gue tuh paling suka kalau ada tempat baru yang gue baru tahu kesana besoknya pasti gue ajak anak bini gue. Favorit apa yang paling suka makanan? Kalau masakan Indonesia ya masakan Indonesia tuh gue karedok. Oh karedok. Jadi lapar Mau nggak? Pesan. Kalian udah makan belum? Ya, di sini dapat makan ya? Nggak dapat duit, dapat makan aja. Gimana? Sama minum air putih dapat. Enak juga nih konten gini nih. Iya kan? Collab dapat makan. Coba gitu. pesan online. Oke. Kalau di kita juga dapet. Apa? Iya kan? Oh iya. Itu paling itu Gorengan. Yuh, saldo. Gimana sih lu bikin malu? Masa nawarin makan saldo nggak? Iya. Ya Oli, gitu aja kok ribut sih. Sini gue sini dompet tuh semuanya. Wih baik banget. Serius? Wow. Pakai Tenang. apa emang? Ada solusinya. Oh, Nih, apa tuh? dompet digital. Wis. Ya kan? Udah masuk belum tuh 5 juta? Anjir 5 juta. Set. Karedoknya mau berapa? Iya dong. Ya, Karedoknya dari Jerman kayak. Gila. Sandi Sandoro Udah. Karedok Masuk. 5 juta tuh cabenya cabe-cabean tuh. Mas saya nggak pernah loh mau ditraktir karedok ditransfer 5 juta. Makasih loh, saya sembah loh. Jadi selain top up saldo dompet digital, kita juga bisa bayar tagihan-tagihan, beli token listrik, transfer ke sesama ataupun ke bank yang beda dan banyak lainnya. Buka rekening BRI juga bisa lewat Brimo. Oh gitu. Gampang ya. Pokoknya semua bisa dilakukan dengan Brimo dalam genggaman. Kapan aja, di mana aja, karena semua pakai Brimo. Download sekarang di App Store atau Play Store ya. Semua pakai Brimo. Beyond Mo. Wow, keren banget. Ya nggak sih? Pantesan. Oke, semua makan karedok abis ini ya. Ya. Keren. Karedok 5 juta kayaknya setahun ke depan lah. Mungkin boleh kita bikin 5 bulan lah. ya bikin program lagi nih berempat nih. Enggak ya? Ya nggak Ci? Ya, gue sih kalau berempat lu lebih ke program-program berencana deh. Pokoknya keluarga berencana. Kalau jadi gue sih keluarga bencana ya. Di balik bencana tuh ada hikmah biasanya. By the Oke, way, ya. kita sebelum kita mengakhiri perbincangan kita yang luar biasa ini, kita ada segmen terakhir yaitu segmen fakta, atau dusta. Oke, artikel yang pertama adalah Narji ditantang ikut pilkada. Fakta atau dusta? Fakta. Beneran? Beneran. Oh. Terus nggak mau? Enggak. Kenapa Ji? Belum cukup umur kayaknya. Ketawain Kirain belum cukup umur. belum cukup saldonya Belum gitu. cukup pengalaman atau Umur Enggak ternyata. juga sih kalau kita berpikir, gue berpikir bahwa untuk menjadi sebuah pemimpin di masyarakat itu nggak cuman kita bisa merasakan, harus bisa merasakan apa yang dan gue juga belum bisa berbuat apa-apa untuk kampung gue. Kemarin gue ditawarin di Tangsel ya untuk Jadi apa Pak RT? kalau itu 4 kali gue nggak pilih loh. 4 kali nggak pilih. Iya. Jadi wakil wali kota ada 3 partai datang ke rumah, tapi gue berpikir kenapa gue harus melakukan sesuatu yang gue nggak suka dan gue nggak bisa. Oh, jadi lo memang nggak suka. Keren. Yang pertama gue nggak suka, yang kedua gue belum bisa mungkin. Mungkin one day ada berubah gitu atau firm udah. Balik lagi kita nggak tahu, itu nasib orang kan. Oke. kayak Mas Andi lah, tapi bukan Mas Andi yang ini. Oh iya, Gera aja ke Gercin. Maksudnya Sandi Tumiwa. Beda lagi. Oke, artikel kedua. Keluar dari grup lawak cagur, Narji kecewa dengan personil lainnya. Fakta atau dusta? Fakta lah.
Fakta. Iya. Jangan marah dong. Hah? Ungkap alasan mundur. Oke. Emang Sensian deh kecewa. kamu. Fakta guys. Fakta. Tidak mungkin ada sesuatu yang kita jalani sudah nyaman harus kita tinggalkan tanpa fakta kekecewaan gitu. Ya. Tapi udah baik-baik aja. Masalah itu kan udah selesai. Oke. Fair Siap. enough. Siap. Next. Sandi Sandoro tipe orang yang perhitungan. Fakta atau dusta? Fakta. Oh ya. Fakta. Oh. Ada di artikel ya? Waduh. Apa Sandi Sandoro dari mana? Oh, Sandi Sandoro hingga sukses karena perhitungan. Oh. Kenapa itu? Kenapa itu, Mas? Maksudnya perhitungan Gimana dalam arti perhitungan apa dalam nih? Enggak, kalau perhitungan di konteksnya dalam kehidupan, kalau misalnya kita nggak perhitungan ya berantakan hidup kita. Ya. Dia bisa luas nih artinya ya. Iya, bukan perhitungan. Gue misalnya orang bilang, gue nggak suka misalnya ada orang atau misalnya gue mau beli sesuatu terus, lu kan punya duit, jangan ke orang miskin deh, bagaimana? Gue nggak suka kayak gitu soalnya karena ya 28 tahun terakhir gue kan di Jerman gitu. Di Jerman nggak ada orang ngomong gitu. Kalau misalnya, gue nggak punya duit sama kenapa? Kalau gue nggak beli ini ya karena semua sesuai kebutuhan gitu. Betul. Dan menurut gue perhitungan itu bagus. Kalau nggak, kalau ya seperti gue bilang tadi, kalau kita nggak perhitungan berantakan hidup kita. Iya, gue juga 3 tahun akhirnya belakangan gue banyak belajar sih gue. Dari siapa? Dari Mas dia Andi. soal perhitungan gitu. Sampai di jalan raya aja ada mobil lewat gue hitungin gitu. Kagak, lu pernah sempet ngitungin lo debt collector jadi kan? Ngitungin motor lewat. Nggak, serius gue jadi belajar bahwa selama ini kan kita selalu berpikir apa yang kita pengen harus ada gitu kan. Ternyata kehidupan itu bukan apa keinginan tapi kebutuhan. Iya. Yang kita utamakan kebutuhan. Betul. Ya, Butuh nggak sih sama barang ini? Gitu kan. Tuh, nah dengerin. Terus apa namanya? Banyak orang yang berpikir bahwa perhitungan Jadi itu gue juga sesuatu di yang rumah tangga negatif. tuh mempertemukan gue sama istri gue tuh. Gue tuh sama istri gue keinginan. Istri gue ke gue tuh kebutuhan. Kebutuhannya. Cocok dong, saling melengkapi dong. Ya, maksud gue intinya perhitungan itu bukan suatu hal yang negatif ya. Kalau buat gue perhitungan itu suatu yang positif. Misalnya orang banyak mensalahartikan perhitungan tuh jadi pelit gitu. Menurut gue bukan pelit. Kalau dia perhitungan so what, nggak apa-apa. Kalau pelit kan beda. Kalau pelit ya memang Dia punya tapi dia nggak mau keluar aja gitu. Kalau perhitungan tuh lebih Know your worth kalkulasi. kali ya. Iya, dan Know your misalnya worth gini, dan misalnya value gini, gitu. ada orang mau apa ya? Mau pinjam duit misalnya gitu. Terus kalau gue bilang gua mau ngasih, gue bilang sorry gue nggak mau ngasih. I don't care. Daripada gue yang susah. Benar. Sedangkan mungkin kebutuhan kita juga kalau kita keluarin duit itu Benar. jadi terganggu gitu. Soalnya gue juga pun jarang begitu. Iya. Hampir nggak pernah. Jadi gue ngeliat yang Iya, begitu, gue nggak biasa. Gue ngeliat gue langsung bisa gue bilang enggak. Karena dan di hidup gue tuh gue biasa bilang enggak tuh gue nggak masalah. Enggak, gue nggak suka. Enggak. Jadi kan gue aman buat gue daripada gue ujung-ujungnya gue yang tersiksa tekanan batin. Yang gue bilang enggak. Jadi tegas daripada ya. gue iya terus habis itu tadi kenapa gue bilang iya ya? Ya kan? Padahal enggak. Bedanya budaya timur sama barat kayak gitu. Iya, Jadi di kita tuh kan kebanyakan pakai Nggak enakan. Kadang-kadang kalau mau minjemin, iya insya Allah ya. Ntar ditagih kan? Padahal yang mau minjem juga selalu berpikir, oh mau dikasih. Padahal dia sendiri juga lagi mikir-mikir gitu. Itu juga pengharapan-pengharapan itu yang nggak jelas. Iya. Gue juga belajar ketegasan sama dia. Dan itu juga sering apa ya? Karena berpikir bahwa kalau kita artis tuh pasti banyak duitnya gitu, selalu ada gitu. Iya benar. Padahal kadang-kadang kita turun duit juga lama ya. Iya. Iya. Luna, lu kok ngomong matanya ke sono kan? Lu masa lalu di mana Luna? Nggak ada. Cuma gue tuh sering gitu. Misalkan orang datang ke gue, lu kan banyak duitnya gitu. Padahal kadang-kadang ATM juga kering juga karena belum turun misalkan gitu. Basah kehujanan. Iya kayak nggak selamanya kan orang kerja di bank itu disangkanya wah kerja di bank enak. Udah kan cleaning service gitu kan. Aduh. Gue pernah lo cleaning service. Itu. Gue pernah lo pas kuliah gue jadi cleaning service di kantor. Oh iya? Wajar. Kan orang nggak ada yang tahu kan Sandi pernah jadi cleaning service di sana. Makanya. Lu pernah jadi apa Ji? Yang dibersihin ya. Karena
Keren banget tuh. Ini nih makanya nih gue suka sama dia nih. Hancur banget. Jadi ketemu. Keren. Oke, artikel berikut. Sandi Sandoro sudah punya kekasih baru di Jerman, fakta atau dusta? Fakta. Fakta. Oh, tuh. Udah berapa lama? Diam-diam punya kekasih baru katanya. Udah 2 tahun Oh, orang sana ya? di Jerman. Oh, makanya dia bolak-balik. Thomas Muller. Gimana? Tega. Orang sana berarti. Oh, ya? Jerman. Orang Jerman. Berarti sekarang lagi di sini berapa lama? Di sini nanti Oktober baru ke Jerman. Kemarin baru dari Jerman. Bulan 3 mingguan lah. Bulan Mei kemarin. Jadi bolak-balik dong. Bolak-balik. Ada rezeki di sini ya dikejar lah ya. Ya intinya makanya itulah biar termotivasi nyari rezeki, ya kan? Orang bilang, "Oh, ntar kan mahal." Ya makanya selalu Berusaha termotivasi cari, bukan itu aja kan, aku punya anak juga, punya apa namanya kebutuhan yang lain, dan ada anak manajemen segala macem, punya company kan juga situ, jadi kita termotivasi untuk Benar-benar. cari uang. Betul. Wow. Artikel terakhir nih. Motivasi Narji jadi pelawak karena anak SD diangkot. Fakta atau dusta? Fakta. Itu betul. Benar ya? Fakta. Gimana tuh ceritanya? Gue belum dengar Wah, ceritanya. itu gua kalau inget itu gua ya ketawa tapi sedih gitu kan. Kenapa nih? Coba. Gue mau berangkat kuliah waktu itu. Waktu berangkat kuliah ke Rawamangun kan harus naik dulu angkot dari Pamulang ke Lebak Bulus kan. Kan rumah bokap gue di pinggir jalan gitu kan. Gue naik angkot pertama kosong. Nah, gue sendiri tuh sampai di lampu merah Pondok Cabe situ ada ibu-ibu sama anaknya duduk pas ada depan sama gue gitu kan. Nah itu ada lagi karyawan naik tuh. Tuh anak kecil ngeliatin gue gitu kan. Ngeliatin gue anak kecil gitu. Anak kecilnya yang dipegang ibu-ibunya. Liatin pas sudah kira-kira berapa meter gitu bilang, Mama, om ini giginya gede ya. Itu satu angkot tuh ketawa semuanya gitu kan. Gue kalau ada duit lagi gue turun tuh Lun. Malu gue waktu itu turun. Jadi karena gak ada duit dia tetap di situ. Gue langsung berpikir bahwa ternyata kalau kita memberikan sesuatu yang spontan, tidak ada rasa beban, itu bisa menimbulkan ketawa yang dan itu bahagia kan. Iya. Guanya sendiri awalnya kesel tapi gue juga bahagia, artinya gue introspeksi diri kan. Dan yang penumpang di angkot itu merasa naik di situ tadinya bete, mungkin pulang kerja atau pulang dari tertawa. Gue bilang, gue bagaimana caranya ya bisa bikin orang tertawa, nah, kayak gitu. Gue ingat banget, gue langsung berpikir. Semua tuh ada triggernya ya. Gue tuh kalau ketemu sekarang gue kasih duit tuh anak. Iya. Ini sebelum kita udahan nih, tapi gue sih sebenarnya penasaran, pengen nanya. Single kalian apa nih? Tapi Yang sebelum yang itu baru. nyanyi, gue tuh penasaran sama nih, what's next di kalian? What's next? Iya, Ya kita kayak maksudnya masih ngalir aja. ngalir aja. Tetap masih ada podcast, ya rencananya seperti itu, podcast, terus kita udah nyiapin single kedua. Wow. Kita insya Allah ntar di Agustus kita udah mulai masuk sinetron berdua ya. Hah? Serius? Yang ajab-ajab itu. Ajab-ajab apa? Azab. Azab. Bukan ajab. Gak itu. Yang itu apa yang ada istri Zara apa itu? Istri apa rintihan hati, istri ketiga keempat apa tuh? Nonton juga lu? Kagak. Gue cuma lihat beritanya aja. Nonton. Enggak, kalau lu nonton pasti sama kayak mbak gue. Oh my god. Gue kira mbak gue di rumah nggak betah, baru 3 bulan gitu kan, lagi nangis nggak tahu nonton sinetron. Aduh. By the way tadi speaking of second single, Iya. katanya next ada second single. Single pertama deh dulu kita Boleh pengen. dong didengerin. Ini. Single Khusus pertama buat ya? IS, Aduh, teman setia ini IS. dengan Kita- mereka Difasihkan. Banget lah kita. ada mereka berdua, ini lagu makin cocok ya. Nah, makanya ayo dong. Judul singlenya tuh Genjot Genjot Nikmat. nikmat. Oh wow, genjot nikmat. Siap genjot nggak Cin? Siap sih. Ternyata aslinya gitu ya. Double Genjot Nikmat. Wes. Jot. Digenjot, digenjot terus,
yang digoyang-goyang, digoyang terus. Jangan berhenti walau badan keringetan. Jangan berhenti walau nafas ngos-ngosan. Bikin jahat terus ya. Oh gitu. Jadi gitu. Udah. Ya, Lo mau ya the whole pokoknya song? itu gue ngasih gue ngasih clue-nya aja. kasih clue. Biar orang pada penasaran. Oh Oke, ini oke. single yang kedua. Ini yang pertama. Oh ini pertama. Udah ada di YouTube. Ya, By the way sekalian ini yang kedua ntar dia bikin lagu juga buat kita berdua. Apa? Coba yang kedua apa? Yang penting Mau promo cuan. juga? yang penting cuan. Oh, coba dikit lah, Cocok. hin. Boleh lah, sedikit, Boleh lah. sedikit. Perdana. dari kita boleh lah. Yang penting cuan, cuan. Yang penting cuan, cuan. Yang penting cuan, cuan. Cuan, 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 baby. Gue suka tuh judul lagunya sama kita. Tapi Boleh kita beli jadiin ini nggak sih bumper? Bumper itu stok sekali yang penting cuan. Yang boleh penting aja cuan. tapi sekalian numpang jualan nih, ini gue jualan gitar nih Luna nih. Oh ya, beneran? Iya, Coba, ini kan ada tanda tangannya Sani Sondoro. Oh tuh. iya, wow. Kalau aja ada yang mau beli yang Ini jualan ini. Limited edition nih. Sekalian nih Luna. Sepatu gue cuma. Yo, Mariana bisa. Cocok banget tuh kamu tuh. Langsung kan dibeli. Ayo beli lah. Berapa? 50 juta. Aduh, andai Berapa gua, harganya berapa? Harganya berapa? Oh tadi yang 5 juta aku transfer balik ya? andai gue di posisi gitar gitu enak sih ini. Dipangku, dipetik. Ya kalau buat kalian gak ada apa-apanya sih harganya. Coba berapa? Sekitar tujuan lah. Tujuan. Coba udah beli lah. Kita mungkin beli satu lah, atau nggak kasih satu nanti kita auction di sini di Coba akhir. kita bisa kondisikan. Iya. Oh, Jadi iya. siapa tahu nanti kalau misalkan ini cuma ada satu kita auction terus kita buat charity apa. Boleh. Yaudah kalau nggak ada duitnya, gue itu lagi saldo lu mana? Habis beli karedok tadi. Cuan, aku mau cuan, aku mau cuan. Boleh juga tuh. Boleh ya? Cuan-cuan dan nyonya-nyonya. Dapatkan lagu ini. Oke, Jangan jadi lupa kita ini ya. Ada giveaway. Caranya Giveaway. gimana? Buat teman-teman setia TS yang udah nungguin giveaway kita ada merchandise 5 t-shirt ya yang beda-beda warnanya. Syaratnya apa? Sangat gampang, tinggal like video Lempar aja. ini. Lempar. Tuh, nongol. Sat. Tinggal like video Kita ini. juga jualan ini loh. Barter aja gimana barter? Kita juga jualan t-shirt loh, merchandise. Kalau ini cuma 150.000 aja. Luna, gue tuker sama gitar deh. T-shirt yang lu pakai deh sekarang. Gue ambil sekarang deh. Gue tuker gitar. Enak aja. Ya, ini dia. Oke, syaratnya adalah like video ini, wajib follow dan subscribe semua akun sosial media kita, dan jawab juga pertanyaan yang tertera di description box di bawah ini. Dan jangan lupa tulis jawabanmu di kolom komentar dengan hashtag TS Merchandise, TS Media, dan TS Talk. Wes, dan juga pastinya jangan lupa follow Instagram kita @travelsecret.id atau TS Media ya. Termasuk ke ID. Iya. Ya, jadi YouTube gue juga ada Abang Narji. Boleh sekalian. Boleh. Sama YouTube-nya podcast Bang kita Narji. nih double. follow Instagram. semuanya. Sekali lagi buat teman setia jangan lupa kita juga punya banyak acara baru. Ada tanggal merah, ada juga Signature. Dimas Bawa Hoki, ada Signature, Ada juga Mama Pets. ada Mama Pets juga, dan juga mungkin kalau kalian punya ide Iya. kira-kira pengen konten seperti apa lagi deh, program seperti apa lagi, dan pengen mungkin hostnya menampilkan seperti siapa apa. Iya. ya gitu. Iya. Terima kasih loh bintang tamu kita yang Sama-sama. cakep-cakep Thank you. hari Thank ini. you ya Mas Ani. Thank you. Sukses selalu. Semoga kapok kita ketemu kan? lagi. Nggak kapok kan? Nggak Gantian aja lo ke kita. Oh, udah pasti tenang. Jangan lupa gitarnya dijual, kalau nggak ntar saya ngambil. Oke. Gitu. Sukses buat kalian semua, berdua Sama-sama. sehat selalu, keluarga juga. Marian juga. Yes. Nanti kita ketemu Iya, lu lagi. tutup acaranya aja, gue masih betah deket lu kok. Lu tutup aja udah. Ya udah lah, Thank you tutup deh. everyone. Thank you. See you in the Bye. next episode. See you next episode. Bye.